Oke, Cita, Aidan, sebentar dulu. Oke, sabar ya, jangan dulu dimatikan.
Oke, kedengaran tidak suaranya? Jelas atau tidak? Jelas, Pak. Oke, makasih Putra. Kamu di mana ini Putra? Oh, Tempat kerja, Pak. oke. Oke. Baiklah, Tita, pimpin kita dalam doa Tita. Biar kita mulai pembelajaran kita. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kami rasakan kehidupan saat ini Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan pelajaran yang diberikan Bapak Guru kami. Engkau bukalah hati pintu pikiran kami agar kami bisa menerima pelajaran tersebut Bapak. Bapak, kepada guru-guru kami dimanapun mereka berada, Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya. Engkau berikan panjang umur agar bisa mengajari kami dengan benar. Dan kepada orang tua kami Bapak, dimanapun mereka berada, Engkau lindungi mereka agar mereka dapat memberikan kami nafkah setiap hari Bapak. Bapak, di atas semua permintaan kami ini, kami tidak pernah jauh dari dosa. Engkau segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Terima kasih banyak. Baiklah. Oke, hari ini, minggu lalu, hari ini, oh ya, sabar. Oh. Mana? Oke, udah terekam rupanya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang mengajukan penawaran baru. Kita sudah belajar tentang negosiasi. Kalian sudah tahu bagaimana bernegosiasi, di mana kalian harus mengajukan penawaran baru. Kalian harus melakukan penawaran baru, ada penutup atau kesepakatan di dalam kesepakatan atau tidak kesepakatan pada teks negosiasi ini. Hari ini Bapak ingin sampaikan satu kisi-kisi. Nah, kisi-kisi dan juga sekilas mengenai teks biografi hari ini. Bapak sampaikan kepada kamu, kita hanya sedikitnya tugas kita. Sudah ada hanya sedikit tugas kita dalam bahasa Indonesia. Tidak terlalu banyak tugas kita dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk mid semester ini, bagi kamu yang belum selesai tugas, kemungkinan besar Bapak tidak akan kirimkan tugasnya itu kepada kamu. Mid semester kita kepada kamu, oke? Bagi yang belum mengirimkan, mungkin tidak akan Bapak apakan kepada kamu untuk midnya nanti, oke? Itu yang perlu kamu ketahui. Ada beberapa masih di sini yang belum mengerjakan tugasnya. Sudah? Oke, Bapak konfirmasi dulu ya. Sebelum ini 12.30 kita selesai. Bapak mau konfirmasi dulu. Betul tidak ini? Biar Bapak apakan dulu. Karena ada yang kirim melalui WA. Oke, ini ada tugas kedua ini kalau tidak salah. Tugas kedua yang Bapak berikan. Bukan pertama ini. Yang belum mengumpul di sini ada namanya Aidan. Aidan, tunggu ya. Pak, itu tugas tanggal berapa, Pak? Tanggal 17 Februari. Ya, praktek yang kemarin mengajukan penawaran. Itu sudah kamu kirim kah? Itu ke WA, Pak. Oke, ke WA. Ini nanti bagi kalian yang ada seperti ini, tuliskan di sini ya. Sudah kirimkan aja melalui Classroom di apanya. Komentar. Tidak perlu kamu buat lampirannya, tapi kamu ketik dia saya kirim melalui WA, Pak. Oke? Biar Bapak lihat nanti WA-nya, oke? Baru ini si Dimas nggak di sini, si Veteran juga tidak di sini, Julius tidak di sini. Ria Sofi ini bagaimana Ria Sofi?
Ada tidak Ria Sopi? Sudah adakah? Kayaknya tuh dikumpul di WA, Pak. Oke. Ketikkan nanti dia Winaldi. Winaldi, Ya, Pak. tugas kamu bagaimana? Yang tentang praktek kemarin yang Bapak suruh kamu melakukan sebuah video di mana di dalam video itu ada kamu melakukan negosiasi, kamu buat pengajuannya. Itu di mana kamu kirim? Karena di sini tidak ada. Belum kukirim, Pak. Oke, dikirimkan. Nah, nanti kalian kalau tidak kalian kirim tugasnya itu, Bapak minta maaf kepada kalian, tidak akan Bapak kirim ujian Meet kepada kamu yang belum. Oke, si veteran, karena veteran baru masuk ini. Bagaimana kabarmu veteran? Tunggu ya. Si Lukas lah dulu, Lukas. Lukas, kamu bagaimana Lukas? Belum, Pak. Bagaimana nih Lukas? Kita cuma ada 3 tugas. Nah, ada 3 tugas. Ini tidak kamu kirim, Lukas. Bapak tidak tahu memberikan nilaimu bagaimana nanti ini. Oke. Si Cahaya. Bagaimana Cahaya? Di sini masih belum ini. Belum kirim, Pak. Nanti, Pak. Oke. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, boleh dikirimkan ke WA. Tapi ingat, di sini di kolom komentar, tidak, atau kamu kirimkan aja ini tanpa lampiran, tapi kamu klik di komentarnya, saya sudah kirim melalui WA, agar Bapak bisa lihat. Itu yang perlu kamu ketahui. Oke. Baru tugas mana lagi ini ya? Kita tugas tanggal berapa ini? Tugas tanggal 27. 27. Siapa yang ada di sini? Si veteran, si Lukas. Bagaimana kalian berdua? Si Julius tidak di sini orangnya. Veteran, apakah kamu bisa mendengar veteran? Ya, Pak. Gimana dengan tugasmu ini? Tugas pertama adalah tuliskan teks. Carilah terlebih dahulu sebuah teks di Google Classroom. Artinya kamu cuma carilah di Google. Nah, carilah sebuah teks di Google. Baru di situ kamu tandai nanti buat kotak. Kalau misalnya ini teksnya ya, kamu tandai yang mana bagian yang menjadi, kalau misalnya inilah, kamu tandailah dia bagian dari pengajuan, tuliskanlah seperti itu. Ininya sebenarnya maksud dari tugas ini. Ini bagaimana veteran hanya mencari di Google contoh teks negosiasi, sudah. Mana itu penawaran, kamu tandailah seperti itu. Tidak bisa lagi kamu kerjakan ini veteran. Veteran Bisa, Pak. Nah, oke. Mbak, kalau itu tidak kamu kerjakan, berarti tidak Bapak kirim nanti kepada kamu apa ya? Soal Meet. Soal Meet kita perlu kamu ketahui cuma 8. Jadi bagi kamu yang rajin mengerjakan tugas, kerjakanlah sebaik-baik mungkin tugasnya itu. Maksudnya dikerjakan, jawabannya janganlah singkat sekali, biar Bapak ikhlas memberikan nilai kamu, nilai yang di atas KKM. Itu yang Bapak harapkan kepada kamu. Sudah, ingat nilai mid semester ini sangat berpengaruh bagi kamu nanti untuk nilai raport kamu. Itu yang perlu kamu ingat. Bagi yang ingin masuk perguruan tinggi negeri, Bapak berharap kepada kamu jangan bermain-main dengan tugasnya. Sudah, ingat, peluang di perguruan tinggi negeri ini dalam dana bisa kalian dibantu. Ada beasiswa terjangkau lagi dibandingkan kalau misalnya kalian ke swasta. Itu yang perlu Bapak motivasi pada kalian. Oke. Selanjutnya. Oke. Ini jadi itulah perlu Bapak sampaikan kepada kamu. Cek classroom kamu
Cuma ada 3 ini, yang mana saja itu bagian yang tanggal 24, tanggal 17, dan juga tanggal 27 Januari. Hanya itu tugas kita, ada 3. Kalau itu pun tidak ada, kamu kerjakan, bingunglah Bapak sama kamu. Oke? Lanjut dengan materi kita hari ini. Setelah materi ini, Bapak akan sampaikan kepada kamu kisi-kisinya. Ini adalah bab kedua di semester genap, yaitu tentang teks biografi. Perlu Bapak sampaikan kepada kamu, untuk teks biografi ini, prakteknya seperti yang Bapak sampaikan dari awal kita bertemu adalah kamu cari tokoh yang kamu teladani dalam hidup kamu. Nah, kamu cari siapa yang kamu idolakan. Tokoh yang memiliki pengaruh ya, tidak artis. Beda tokoh yang diteladani. Nah, ini tokoh yang membawa perubahan. Contohnya bisa B.J. Habibie, contohnya bisa siapa lagi? Susi Susanti, pebulu tangkis, atau Bambang Pamungkas. Sudah. Siapa, atau misalnya Mark Zuckerberg, terserah kalian lah, atau yang lain. Tokoh-tokoh seperti itu. Dan ini nanti, atau Jeff Bezos, Bapak mau prakteknya ini, kamu printlah dia di dalam kertas A4, kertas biasa itu, baru bingkalah sekreatif mungkin. Dan tempelkanlah nanti di kamar kamu. Nah, cari biografinya, cari fotonya. Itu yang perlu kamu lakukan. Dari Pak, sekarang. permisi Pak. Ya, kenapa veteran? Aku Putra. Kenapa kamu Putra? Kalau nggak ada tokoh yang kutuka Pak. Harus ada. Makanya Bapak bilang sama kamu, harus ada. Kenapa? Tidak boleh tidak. Ini adalah teks biografi. Kita harus mencari siapa idola kita. Nah, carilah. Kalau Bapak, yang Bapak suka adalah Jack Ma. Nah, pebisnis dari Cina. Dia, kenapa Bapak suka? Karena dia adalah guru bahasa Inggris, tetapi bisa menjadi seorang pebisnis yang hebat. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Bapak suka sekali biografinya. Jack Ma, cari saja. Karena alasannya karena dia seorang tamatan guru bahasa Inggris, tapi dia bisa menjadi terkenal karena dia bagus. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, jadi Bapak pun sama kalian harus ada tokoh yang betul-betul kalian teladani dalam hidup ini. Ada tokoh yang bisa kalian, yang menginspirasi kalian. Ini adalah tugas praktek. Ini sekitaran kapan kumpul ya? Aduh Tuhan. Sebentar. Oke, kita kumpul satu bab lagi berarti April, Mei. Oke, kita kumpul nanti di awal bulan 5. Oke, ingat itu, awal bulan 5. Jadi yang harus kamu lakukan sekarang adalah mencari tokoh yang betul-betul kamu idolakan. Dan kamu bingkalah itu. Kalau dia serius, ya pasti dibingkai dengan bagus. Tapi kalaupun tidak, yang penting kamu kerjakan, dan itu yang Bapak butuh. Oke? Kita kembali ke teks biografi. Yang akan kita pelajari adalah pengertian dan jenis-jenis teks biografi. Jadi nanti kalau kalian mengambil teks biografi ini, Bapak ingin kamu juga menjelaskan apalah yang kamu teladani dari teks biografi tadi. Kalau Bapak, seperti yang Bapak sampaikan kepada kamu, Bapak sangat tertarik atau mengidolakan Jack Ma, seorang pebisnis dari Cina. Karena apa? Dia jurusan S1 universitas yang ada di Cina, Hangzhou kalau tidak salah, universitas yang di Hangzhou. Dia adalah tamatan
S1 bahasa Inggris, tapi bisa berbisnis dengan hebat sampai terkenal sampai sekarang dan pernah diundang Jokowi ke Indonesia. Itu teladan yang bisa Bapak ambil. Ternyata walaupun dia dari jurusan bahasa, dia bisa hebat. Itu yang Bapak teladani. Makanya kita yang Bapak inginkan dari kamu, Bapak ingin tahu apa yang kamu teladani nanti dari teks biografi yang kamu dapatkan itu. Itu yang perlu kamu ketahui. Kalau misalnya ada pemusik, ini beda artis ya. Artis itu sama seperti siapa namanya? Raffi Ahmad. Baru siapa dengan tim-timnya yang lain. Kalau misalnya siapa namanya itu? Cak Lontong, itu juga perlu menginspirasi orang karena kata-katanya itu mau membuat masyarakat itu bersemangat. Baru siapa lagi? Pengarang dari novel yang seorang komika. Lupa Pak namanya itu. Itu juga boleh. Banyak sekali. Beda dengan artis yang seperti Luna Maya lah, Syahrini lah. Janganlah seperti itu. Tapi ini memang tokoh yang bisa kita teladani. Itu yang perlu kamu tahu. Baru pengungkapan kembali keteladanan tokoh dalam teks biografi. Pengungkapan kembali, inilah yang Bapak sampaikan kepada kamu. Dengan adanya tokoh yang kamu teladani itu, apa yang kamu ambil dari dirinya? Agar ini penting bagi kamu. Kenapa perlu ada tokoh yang kamu teladani? Karena satu, setelah kamu tamat SMA ini, bisa kamu membuka pikiranmu kemana kamu nantinya. Seperti apa kamu nantinya. Makanya nanti Bapak setelah di bulan 5 ini dikumpul, kamu fotokan di classroom, nanti Bapak akan tanya satu-satu kepada kamu, apa yang kamu ambil, apa yang kamu teladani dari tokoh itu. Contohnya B.J. Habibie, Jokowi, apa yang kamu ambil. Itu yang harus kamu jelaskan nanti kepada Bapak. Selanjutnya, analisis aspek makna dan kebahasaan. Ini kita ngambil dari segi kebahasaan yang ada pada teks biografi tadi. Baru inilah yang kamu praktekkan nanti, menceritakan bagaimana kehidupan si tokoh ini. Tokoh yang kamu teladani ini, kamu ceritakan. Berarti kalau ini Bapak suruh kamu mencari tokoh yang kamu teladani, kamu harus tahu juga biografinya seperti apa. Bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana perjalanannya selama ini menghadapi kesusahan, cobaan-cobaan yang dialami. Kamu harus bisa ceritakan itu. Kalau kamu menceritakan itu kepada kami, dan kami pun, seperti kami teman-temanmu, Bapak bisa tahu, bagaimana hidupnya yang dulu. Itu nanti akan kita simpulkan. Inilah materi kita di bab 2 ini, yaitu tentang meneladani karakter unggul dalam tokoh biografi, teks biografi. Yang pertama, apa itu biografi? Biografi adalah riwayat hidup. Itu yang perlu kamu catat ya. Ini akan ada ini nanti di apa? Di soalnya. Biografi itu apa? Biografi itu adalah riwayat hidup. Kenapa orang-orang ada riwayat hidupnya? Karena mereka berdampak bagi lingkungan sekitar, bagi negaranya. Ada yang mereka perbuat kepada bangsa dan negaranya. Ada pepatah mengatakan begini, jangan kamu tanyakan apa yang diberikan negara kepada kamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan kepada negara. Dengan pepatah ini atau kata-kata bijak ini, kita mengambil makna bahwa jangan kita, ngapain saya berjuang untuk negara ini, apa yang saya berikan. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Tapi tanyakan, kalau kamu betul-betul orang
yang ingin maju seperti tokoh yang kamu teladani, tanyakanlah apa yang bisa kamu berikan kepada negara ini. Apa yang bisa kamu berikan kepada orang tua kamu. Apa yang bisa kamu berikan kepada kamu. Itulah dia. Tokoh-tokoh yang kita teladani ini, mereka memiliki biografi karena mereka memiliki keinginan apa yang mereka bisa berikan kepada orang lain. Makanya ada riwayatnya. Itulah tadi teks biografi. Biografi adalah riwayat hidup. Mengapa mereka memiliki riwayat hidup? Karena mereka memiliki perjuangan. Mereka memberikan diri mereka untuk bangsa dan negara mereka, kepada orang tua mereka. Itu yang harus kamu tahu. Jadi, kalau kamu nanti menjadi orang sukses, menjadi apa yang kamu beri, ada yang kamu berikan kepada lingkungan sekitarmu, ada yang bisa orang lain ingat. Jadi kamu, ketika kamu kembali pun kepada yang Maha Kuasa, orang bisa mengingat. Bukan hanya tinggal nama, tapi ada jasa-jasa yang kamu lakukan. Oke, itu dia tentang pengertian teks biografi. Apa tadi teks biografi? Teks biografi itu adalah teks yang berisi dengan riwayat hidup seseorang. Nah, kita kembali ke jenis-jenis biografi. Ini perlu ini. Nah, sembari kamu catat. Jenis biografi ada dua. Pertama, biografi berdasarkan sisi penulis. Nah, yang kedua, biografi berdasarkan izin penulisan. Yang ketiga, biografi berdasarkan isi. Yang keempat, biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang kelima, biografi berdasarkan penerbit. Oke. Biografi berdasarkan sisi penulis. Sudah. Biografi berdasarkan sisi penulis ini adalah penulisnya sendiri yang menuliskan tentang riwayat hidup. Biografi ini dia menceritakan dirinya, menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya. Karena dari sisi penulis. Kalau kamu misalnya membuat biografi, kamu sendiri yang menceritakan. Ini sebenarnya bisa Bapak buat sebagai tulis praktek kamu, tapi karena ini sekalian Bapak juga mengajarkan kepada kamu tentang orang-orang yang memang berdampak kepada orang lain. Makanya Bapak ingin kamu mengambil biografi orang lain yang harus kamu teladani. Kamu harus ceritakan kembali nanti bagaimana kehidupannya, bagaimana perjuangan. Ya. Kenapa Bapak menginginkan seperti itu? Karena orang yang sukses, orang yang berhasil, itu tidak pernah tidak jatuh. Mereka selalu jatuh. Mereka selalu mengalami kebangkrutan. Mereka selalu mengalami penolakan. Itu yang ingin Bapak dengar dari kamu. Yang ingin Bapak dengar ceritanya dari kamu. Itu yang harus kamu ceritakan nanti. Bagaimana kehidupannya, bagaimana apa saja yang dialami. Itulah yang kamu, kebangkrutan apakah yang mereka alami. Penolakan apakah yang mereka alami. Itu yang ingin Bapak dengarkan dari kamu, dari teks biografi yang kamu dapatkan itu. Nah, tapi ini, jenis ini, biografi berdasarkan sisi penulis. Itu biasa. Mungkin saja ini biografi berdasarkan sisi penulis ini kamu ada tulisan sudah dimuat di koran. Di koran itu harus kamu jelaskan biografi singkat kamu tentang diri kamu. Nah, itu hanya satu paragraf atau dua paragraf. Itulah biografi berdasarkan sisi penulis. Semisal kamu nanti berhasil dimuat artikel kamu di koran, di Batam Post misalnya. Di akhir dari artikel kamu itu, kamu harus tuliskan siapa diri kamu, nama kamu, baru sekolah kamu. Inilah biografi berdasarkan sisi penulis. Yang kedua, biografi berdasarkan izin penulisan. Ini adalah ada orang lain
tertarik dengan kehidupannya, atau tertarik dengan bukunya, atau kerjasama dalam menulis buku. Kamu misalnya, ini contohnya ya, kamu misalnya menulis buku. Oh, ada temanmu menulis buku. Kamu misalnya masuk. Mana si Julius? Julius. Kenapa dia tidak masuk? Bagus. Oke, kita lanjutkan ya. Biografi berdasarkan izin penulisan. Kamu misalnya ada teman yang menulis, kalian kerjasama, sudah? Karena kalian kerjasama, kamu yang menyunting, kamu yang mengedit, dah. Karena kamu mengedit itu, inilah biografi berdasarkan izin penulisan. Kamu harus minta izin dari si penulis asli atau si pencerita asli. Bagaimana biografinya itu kamu tuliskan dalam buku itu, dah. Itulah biografi berdasarkan izin penulisan. Ini bisa kamu lihat di buku dengan orang yang mengarangnya itu lebih dari satu. Contoh pengarangnya adalah Rosindi dan kawan-kawan. Ya, itulah yang kan kalian lihat ada biografinya. Kalau penyuntingnya ini adalah si veteran, berarti veteran lah yang menulis biografi si Rosindi tadi. Oke. Yang selanjutnya yang ketiga, biografi berdasarkan isi. Berdasarkan isi ini yang paling utama adalah apa yang dituliskannya. Nah, ini yang dituliskannya itu kalau di buku bagaimana isi dalam buku tersebut. Dia hanya menuliskan nama, baru selanjutnya itu dia akan menuliskan bab-bab dalam buku tersebut yang ditulis oleh si penulis tadi. Misalnya ada penulisnya, ada si Rosindi. Dituliskannya hanya namanya, nama si Rosindi, baru setelah itu selanjutnya paragraf-paragraf selanjutnya bab 1, 2, 3 sekilas tentang yang ditulisnya tadi. Selanjutnya adalah biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Oke. Biografi berdasarkan persoalan yang dibahas adalah biografi yang membahas masalah-masalah yang terjadi pada si tokoh. Turun naiknya dia, jatuh bangunnya dia. Ini akan dibahas. Nah, inilah ada karena beberapa tokoh yang kita teladani itu mereka mengalami jatuh bangunnya. Mereka mengalami kebangkrutan. Mereka mengalami penolakan. Ditolak dari perusahaan A, ditolak lagi. Misalnya melamar dari perusahaan A, ditolak. Melamar ke perusahaan B, ditolak. Sampai beratus-ratus kali mereka mengalami penolakan. Contohnya Mr. Bean lah yang ditolak dari acara TV. Kalau kalian bahas tentang biografi Mr. Bean, itu bisa kita baca. Inilah biografi berdasarkan persoalan, apa yang mereka alami. Selanjutnya adalah biografi berdasarkan penerbit. Jadi nanti biografi berdasarkan penerbit ini seberapa banyak buku yang sudah diciptakannya. Inilah biografi. Ada beberapa buku seperti profesor, dosen-dosen nanti. Nah, dosen-dosen di universitas. Ini ada buku apa saja yang telah diterbitkan dia, buku apa saja yang telah diciptakannya, jurnal apa saja karya ilmiahnya. Nah, itulah dia. Inilah jenis-jenis biografi. Oke. Selanjutnya adalah aspek yang dapat diteladani dari teks biografi. Oke. Pertama, identifikasi peristiwa dalam biografi tokoh. Nah, inilah yang Bapak sampaikan kepada kamu. Ketika nanti praktek, ketika kamu nanti praktek, ini kan kamu sudah buat bingkainya. Baru setelah itu kamu akan menceritakan
tentang tokohnya ini. Di sini Bapak ingin kamu menceritakan masalahnya, identifikasi peristiwanya, bagaimana perjalanannya ketika dia SMA, bagaimana perjalanannya ketika dia kuliah, mulus tidak, siapa saja yang menolaknya. Nah, itu peristiwa-peristiwanya. Apakah dia langsung diterima bekerja? Ada berapa perusahaan yang tidak menerima karyanya? Itulah identifikasi peristiwa. Baru bagaimana perjalanan hidupnya itu, kok bisa sukses dia sampai sekarang? Itu dia. Kenapa dia bisa sukses? Ini perlu kamu ceritakan. Apa yang Bapak sampaikan tadi harus kamu ceritakan ketika kamu praktek. Jadi kalau misalnya nih, Bapak menceritakan tentang si Jack Ma. Kenapa Bapak bisa meneladani dia? Karena tadi dia awalnya sekolah atau kuliah di universitas. Pertama sekali dia sebenarnya sudah melamar ke Universitas Harvard. Nah, setelah tamat, pertamanya tentang apanya dulu? Tentang kehidupannya. Dia adalah orang yang berasal dari orang tua yang berasal dari orang tuanya itu tamatan guru, kata. Bukan guru, tapi kalau kalian ketahui, katanya dia adalah yang dari pentas-pentas seni yang sering ditampilkan oleh saudara kita dari orang Cina sana. Seperti teater-teater mereka. Itu adalah orang tuanya. Itulah yang mereka lakukan. Itulah orang tuanya. Baru setelah itu dia melamar ke Universitas Amerika, Universitas Harvard, 3 kali ditolak. Dia melamar ke Universitas Harvard, dia ditolak. Baru melamar jadi polisi juga ditolak. Seperti itulah yang harus kalian ceritakan. Baru dia melamar di universitasnya, baru bisa diterima yang ada di Hangzhou. Setelah itu, setelah dia melamar di situ, dia tamat S1 di situ, dia jadi dosen. Setelah jadi dosen, dia gajinya sangat kecil. Baru dia memulai bisnis dengan teman-temannya, dia mengajak orang lain. Bapak berharap apa yang Bapak ceritakan ini seperti ini, bisa kamu ceritakan juga tentang tokoh yang kamu ceritakan nanti di awal bulan 5 ini. Seperti itulah kamu ceritakan dari tokoh yang kamu teladani. Seperti yang Bapak ceritakan tadi. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi ini yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, dia menceritakan orang yang memiliki seperti yang Bapak sampaikan tadi, menceritakan orang yang diteladani. Satu, tunggu biar bisa bawa ketikkan di sini teks. Ini perlu kamu catat ya. Mana tulisannya ini? Oke. Apa ciri-cirinya? Satu, menceritakan orang yang memiliki sumbangsih bagi negara atau lingkungan sekitar. Inilah ciri-ciri teks biografi. Yang kedua, menceritakan pengalaman. Tokoh, baik jatuh bangunnya tokoh tersebut. Yang ketiga, memiliki riwayat hidup. Riwayat hidup seperti nama, tanggal lahir. Baru
memiliki riwayat hidup seperti nama, tanggal lahir, nah ini saja, nama dan tanggal lahir. Ini yang paling utama. Dalam teks biografi itu harus ada nama dan tanggal lahirnya. Itu harus tercantum. Tanggal lahir dan tempat dan tanggal lahir ya, tempat dan tanggal lahir. Ini harus ada pada teks biografi. Inilah ciri-ciri dalam teks biografi. Dia menceritakan orang yang memiliki sumbangsih, baru menceritakan pengalaman jatuh bangunnya tokoh tersebut. Yang ketiga, memiliki riwayat hidup seperti nama dan tempat tanggal lahirnya. Kenapa ada sumbangsih seperti yang Bapak sampaikan tadi? Dalam hidup ini, jangan kamu tanyakan apa yang diberikan orang kepada kamu, tapi tanyakanlah apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Itu yang paling utama. Oke, ini akan ada pertanyaan Bapak nanti tentang ciri-cirinya ini. Oke, ciri-ciri teks biografi ini. Itu yang perlu kamu ketahui. Dah. Selanjutnya, ini boleh di screenshot biar tidak apa juga nanti. Oke. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini Bapak hapus ya. Oke, lanjut. Sabar. Oke. Ini perlu ini. Nah. Ini perlu. Ini penting juga. Ini kenapa Bapak buat seperti ini? Pengungkapan kembali. Ini maksudnya gini. Dalam biografi ada dua hal yang perlu. Ini perlu kamu buat dalam buku tulismu. Hal yang dalam teks biografi. Yang pertama itu identifikasi unggul tokoh biografi. Artinya apa? Identifikasi karakter unggul adalah bagaimana karakter dia. Bagaimana karakter perjuangannya. Ada dia menceritakan apakah dia mau berjuang terhadap masalah yang dihadapinya. Karakter unggulnya seperti tidak lelah untuk tidak mudah putus semangat. Selalu menyemangati dirinya. Yang kedua, hal yang perlu, cara meneladani karakter unggul tokoh dengan teks eksposisi. Bagaimana caranya kita meneladani itu? Apa yang diteladani dari karakternya itu? Itu yang perlu dalam teks biografi ini. Jadi yang perlu adalah identifikasi karakternya, karakter seperti apa saja yang dialaminya ketika dia mengalami hidupnya itu, karakter seperti apa. Tidak mungkin dia itu tidak pernah sedih, tidak mungkin. Tidak mungkin dia tidak pernah putus asa. Tapi bagaimana cara dia menghadapi itu? Makanya ini kita perlu identifikasi kapan dia sedih, kapan dia di titik nol, kapan dia semangat. Itu yang perlu kita ketahui. Selanjutnya adalah cara meneladani karakter unggul. Baru di situ kita teladani, diceritakan apa pesan dari perjalanan hidupnya itu. Bagaimana kita meneladani itu. Itulah yang perlu kita bahas ini dulu untuk teks biografi saat ini. Karena waktu kita juga sudah habis. Itu yang perlu kamu ketahui dalam teks biografi. Kita harus tahu karakternya, identifikasi karakternya. Baru kita tahu meneladani karakternya itu. Oke? Itu yang akan kita pelajari. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang tokoh-tokoh
teks biografi kita akan bacakan itu. Oke. Itu mungkin untuk sekarang adalah kisi-kisi. Ya. Coba ini dicatat baik-baik kisi-kisi kita untuk Meet. Kisi-kisi kita untuk Meet yang perlu kamu ketahui adalah satu, karena kita belajar teks negosiasi, yang pertama yang ada dalam soal nanti, Bapak akan membuat sebuah teks biografi. Sudah? Di situ kamu harus, yang pertama pertanyaannya yang akan ada. Nah, tiba pertanyaannya. Meet-nya hanya tentang teks biografi, yaitu pengajuannya. Nah, kamu harus tuliskan pengajuan. Baru kamu akan tuliskan penawaran. Baru persetujuan. Di situ harus kamu tuliskan, Bapak akan tanyakan, yang merupakan penawaran. Nah, kamu tuliskanlah itu nanti di lembar jawaban kamu. Sudah? Hanya itu saja yang akan kita bahas pada teks biografi. Tunggu dulu ya. Oke. Hanya itu saja. Karena kita hanya belajar. Jadi nanti kamu baca baik-baik yang mana itu pengajuan nanti, mana itu penawaran, dan mana itu kesepakatan. Bagi yang mengikuti pembelajaran pasti mudah menjawab ini. Bapak, kamu tinggal melihat dialog ini merupakan pengajuan, dialog ini merupakan penawaran, dialog ini merupakan kesepakatan atau penutup. Udah, hanya itu yang akan kamu kerjakan. Baru apalagi contohnya, kamu bisa membedakan bagaimana caranya, bagaimana perbedaan penawaran, pengajuan antara teks pertama dan teks kedua. Akan ada Bapak buat 2 teks negosiasi. Jadi pertanyaannya di situ nanti kamu harus boleh menentukan perbedaannya. Bagaimana perbedaan penawaran di teks 1, bagaimana di teks 2. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu dari segi teknik. Nah, dari segi keberhasilan. Itu yang harus kamu jelaskan nanti. Bagaimana keberhasilannya? Bagaimana dari segi tekniknya? Itu yang harus kamu jelaskan. Nah, ada dia yang menjelaskan keuntungan, ada yang tidak. Kamu harus jelaskan itu. Ada tidak keuntungan pihak yang diajukan penawaran itu? Ada tidak? Ada, itu yang harus kamu jelaskan. Ada tidak kerugiannya? Itu juga harus kamu jelaskan. Kalau ada, hanya di situ. Kamu harus bisa menjelaskan perbedaannya itu. Nah, baru apalagi nanti untuk soal-soalnya itu hanya menuliskan mana bagian penawaran, mana bagian penawaran, mana bagian penutup. Itu saja. Kamu tuliskan nanti yang Bapak tanyakan mungkin. Tuliskan yang menjadi bagian dari kesepakatan. Kamu harus tuliskan itu. Nah, dialognya itu harus kamu tuliskan. Itu yang Bapak inginkan. Ada 8 soal. Dan yang akan kamu soal yang terakhir, tipe yang terakhir adalah kamu akan menulis sebuah teks biografi. Pada soal itu, Bapak membuat sebuah deskripsi, kamu sesuaikanlah di situ, kamu buatlah dialog yang berisikan, yang kamu buatlah sebuah dialog yang menjadi teks negosiasi. Itu yang harus kamu pahami. Jadi kamu persiapkan, dan bisa kamu rancang-rancang dari sekarang untuk membuat teks negosiasi. Rancang-rancang dari sekarang, karena itu poinnya tinggi sama Bapak. Nilainya itu tinggi. Untuk menciptakan sebuah teks negosiasi, kalau boleh kamu kerjakan itu, bagus-bagus kamu kerjakan, itu poinnya paling tinggi. Yaitu
yang kamu rancang sekarang adalah antara penjual dan pembeli. Ya. Penjual dan pembeli. Entah apapun itu nanti, yang penting itulah kata kuncinya, penjual dan pembeli. Kamu harus siapkan teks itu dan nanti itulah jawabannya. Deskripsinya tinggal kamu baca nanti. Kata kuncinya cuma satu, kamu membuat sebuah contoh teks negosiasi yaitu penjual dan pembeli yang ada di mall. Udah, rancanglah di dalam teks kamu itu ada pengajuan, ada penawaran, ada kesepakatan, penolakan. Itu terserah kamu mau sepakat atau tidak, terserah kamu. Yang penting kamu tuliskan. Ada 8 soal nanti. Jadi Bapak minta tolong kepada kamu, kerjakan saja. Itu waktunya 60 menit. 60 menit dibagi 8. Pandai-pandai kamu mengerjakannya. Kalau boleh semua kamu kerjakan. Kenapa semua kamu kerjakan? Karena Bapak tidak, kalau kamu isi saja jawabannya itu, Bapak tidak mempertimbangkan itu benar 100% atau tidak. Yang penting kamu kerjakan. Nah, itu akan tambah poin. Lebih baik kamu salah jawabannya itu tapi ada poin dibandingkan kamu kosong. Nah, kalau boleh on time lah kamu mengirimkannya. Hanya ada 8 soal. Oke? Ada yang mau ditanya? Ada? Oke, yang terakhir yang perlu Bapak sampaikan untuk kamu yang belum menyiapkan tugas. Kalau misal tidak terkirim ke Google Classroom kamu soalnya, berarti kamu sudah tahulah tanggung jawabmu ada yang kurang. Hanya ada 3 tugas itu, nak. Tidak banyak kayak semester-semester dulu. Nah, hanya ada 3 soal. Jadi penuhilah itu biar soalnya itu masuk kepada kamu. Sudah, itu yang perlu kamu ketahui. Oke, mungkin itulah pembelajaran kita hari ini. Tadi ada 12. Oke. Si Putra di mana di sini? Si Putra tadi masuk, berarti dia keluar. Oke, tunggu sebentar. Ini Bapak screenshot dulu. Seperti kamu mengikuti pembelajaran. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanya, si Grafiel bisa, si Lukas pimpin kita dalam 2, si Lukas. Kalau tidak ada yang mau ditanya, ada yang mau ditanya, tunggu dulu, Lukas. Tidak ada? Oke, tidak ada Lukas. Lanjut. Ya, yuk. Mari kita sama-sama berdoa. Yuk. Yuk. Gas. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih surga, Tuhan, di sini kami telah selesai belajar. Berkatilah kami sepanjang hari ini, Tuhan. Inilah permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak mengikuti pembelajaran ini. Semangat, disiapkan tugas yang Bapak sampaikan tadi, kisi-kisinya tadi. Sudah boleh kamu dari sekarang mengarang. Sudah bolehlah kamu mengetahui apa itu pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Itu yang perlu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mabar yuk, Gas. Mabar, Emel. Mabar.